Kembali tim Cimat punya cerita. Inilah cerita misteri bersambung Sewu Jiwo, ditulis oleh Ed Kalong. Cerita ini saya adaptasi dari kisah nyata, menceritakan tentang seseorang yang menjadi korban pesugihan, di mana secara sengaja lelaki yang ada di dalam cerita ini mengambil uang yang sudah diritualkan untuk mencari tumbal pesugihan. Tapi karena ketidaktahuannya itulah malapetaka datang bertubi-tubi menyambangi lelaki yang sudah beristri tersebut. Dan yang paling mengerikan dari kisah ini adalah istrinya yang tidak tahu menahu asal uang yang didapat sang suami harus menerima kenyataan pahit, di mana sangat istri harus memberikan seluruh haknya sebagai istri kepada si pelaku pesugihan. Bahkan dirinya harus menjalani pernikahan gaib. Inilah seri pertama, Sewu Jiwo. Hujan gerimis masih samar terdengar, bersamaan dengan suara teriakan malang seorang lelaki. Sedangkan lengkingan parau yang sedari tadi menyayat hati itu tak mampu membuat perempuan yang ada di hadapannya bergeming. Ia hanya mampu melihat, menyaksikan kejadian yang tengah terjadi. Rumah sederhana yang dikelilingi kebun dan ladang itu tampak masih kokoh. Sedang yang ada di dalamnya terdapat lelaki yang sedang berusaha mencoba membebaskan diri dari tali yang membelenggunya. Berjuang untuk menyelamatkan hidup istrinya, dia sendirian menyaksikan tubuh istrinya sedang digerayangi oleh sosok yang sangat dirinya kenal. Hatinya terasa tercabik-cabik, jiwanya meronta melihat kejadian nyata di depannya. "Saya mohon Pak, jangan istriku. Ini semua kesalahan saya, jadi biarkan saya yang menanggungnya Pak," teriaknya sambil memohon. Keringatnya tak henti bercucuran, yang mana seluruh tubuhnya kini sudah basah. Lelaki itu kembali berteriak, memohon kepada sosok lelaki yang kini mulai mendekat ke arah wanita yang berdiri dengan tatapan kosong. "Matur nuwun banget Kang. Mari iki bojo sampean wis murni dadi bojoku. Apa wae sik sampean pingin bakal tak kabulake," ucap sosok lelaki itu dingin. "Nduk, bukaan kelambimu nduk," sambung lelaki masih dengan ucapan dingin. Dan benar saja, setelah kalimat itu terucap, wanita itu mulai perlahan membuka kancing bajunya satu persatu, seolah menuruti perintah dari lelaki itu. Tak lama kemudian pakaian yang dikenakan sang wanita pun terlepas, menampilkan kemolekan dari tubuh sang wanita yang begitu menggoda. Tampak senyuman tipis menyungging menghiasi ujung bibir si lelaki. Ia pun segera melakukan usaha terakhirnya untuk menyetubuhi sang wanita dengan disaksikan oleh suaminya sendiri. Jiwanya benar-benar terguncang hebat kala sosok lelaki itu berkali-kali melakukan adegan tak terpuji. Perbuatan ketidaktahuannya yang dilakukan sang lelaki menimbulkan akibat yang begitu pahit harus dirinya terima. Karena masalah ekonominya membuat mata dan hati jadi buta tanpa memikirkan akibat yang akan dirinya hadapi. Mengambil tumpukan uang dari korban kecelakaan tunggal.
Beberapa saat Yati memandang diam tubuh sang istri yang kini terbujur lemas tak berdaya di atas ranjang bertilam kain putih transparan. Pecahan-pecahan memori pun kembali menyusup dari dalam kepala, mengusik hati nuraninya. Sebenarnya dari lubuk hatinya, Yati merasa sangat bersalah, sudah mengambil yang bukan haknya. Namun lagi-lagi masalah ekonomi alasannya. Setan berhasil membisikkan, membuatnya serakah. Terjadi jeda beberapa saat ketika Yati mulai tersadar sepenuhnya. Dirinya terbangun dengan tubuh yang sudah terbasahi oleh keringat. Sampai tak lebih dari 5 tarikan nafas, Yati memalingkan wajahnya ke arah Warni yang sedang terlelap di sebelahnya. Rasa takut dan khawatir sudah mulai memenuhi benaknya, berharap semua yang ia lihat di mimpinya tadi tidak terjadi. Setengah jam kemudian, Yati memaksa tubuhnya untuk bangkit. Tulangnya terasa nyeri dan linu, seakan apa yang baru dimimpikan barusan seolah nyata. Ia kemudian bergegas menuju kamar mandi untuk menunaikan hajat rutinnya. Selesai membuang hajat, Yati hendak merebahkan tubuhnya kembali, namun tertahan oleh satu rasa penasaran yang sedari tadi mengganggunya. Dengan langkah tertatih, ia pun berjalan ke arah lemari yang terletak di sebelah ranjangnya. Sejenak terdiam sebelum membuka pintu lemari. Sampai pada 5 tarikan nafas berikutnya, setelah yakin dan mantap, Yati membuka pintu lemari. Dicarinya sesuatu yang membuat rasa penasarannya semakin membuncah. Sampai pada tumpukan baju paling belakang, apa yang ia cari ternyata ada di sana. Sebuah kantong plastik warna hitam. Matanya melirik bungkusan yang kini sudah ada dalam genggamannya. Untungnya masih ada, ucap Yati lega. Apakah Yati akan percaya atas apa yang baru saja dialami itu bakal terjadi? Tidak. Untuk sementara Yati masih berpikir kalau itu hanyalah bunga mimpi saja. Yati mengada-ada alasan demi membenarkan apa yang barusan ia alami dalam mimpinya. Yati pun bergegas untuk kembali menutup pintu almari dan menyimpan kuncinya. Bersamaan dengan itu petir dan kilat dengan suara gemuruh mulai menggelegar, menandakan hujan akan segera turun. Hanya alam, bahkan sosok yang kini sedang berdiri di sudut kamarnya, melihat dan menyaksikan Yati sedang tersenyum bahagia. Seakan dia sedang merencanakan sesuatu dengan tumpukan uang yang ada dalam kantong tersebut. Sekali lagi tanpa ia sadari bahwa malapetaka akan segera menyambangi, menuntut ganti nyawa setelah apa yang akan Yati lakukan dengan uang itu. Dari sinilah cerita Sewu Jiwo ini dimulai. Pagi itu tak seperti biasanya. Yati melajukan sepeda besinya sedikit lebih kencang. Ia tak peduli dengan suasana alam yang masih berkabut dan ramai oleh beberapa warga sekitar yang sedang berjalan hendak ke sawah. Matanya terlihat fokus ke depan, menatap jalan sambil sesekali berteriak, memberi isyarat agar diberi jalan pada laju sepedanya. Kurang lebih 20 menit Yati membelokkan sepedanya, memasuki jalanan sedikit lebih lebar. Pedal semakin digenjot membuat sepedanya melesat lebih cepat.
Hingga tak lebih dari 10 menit Yati memelankan sepedanya saat matanya melihat tak jauh lagi sebuah pasar ramai yang menjadi ladang dirinya mengais rezeki. Namun sebelum ia memasuki lahan parkir, Yati mendadak menghentikan sepedanya, manakala dirinya yang hampir saja tertabrak mobil Kijang yang melaju cepat dari arah belakang. Kalau saja Yati tak cepat-cepat menarik tuas rem, mungkin akan lain cerita. Di sebuah bangunan penuh ukiran dan berhalaman luas bercat dominasi warna coklat tua, seorang lelaki tua sedang duduk bersama satu lelaki muda di halaman depan. Mereka seperti sedang membicarakan suatu hal yang sangat penting. Berkali-kali juga si lelaki tua itu tampak menimbang atas keputusan yang akan ia ambil. Sampai akhirnya kemantapan dan keyakinan si lelaki tua disambut oleh raut wajah si lelaki muda yang begitu serius mendengarkan. Sampai ketika si lelaki tua itu berdiri, menatap tajam lelaki di hadapannya sebelum mengembuskan napas panjang dan berucap, "Le, rencana Bapak sudah bulat. Hanya dengan cara ini satu-satunya yang bisa meneruskan persekutuan dengan leluhur." Berat dan tegas suara yang terdengar. Wajahnya tak berpaling masih menatap tajam ke arah anaknya. "Tapi Pak, nanti kalau Bapak meninggal, saya sama siapa di sini?" Lirih suara si lelaki muda menjawab, seperti tertekan rasa takut yang tiba-tiba menyelimuti jiwanya. "Tenang Le, tenang. Masih ada Mbah Karti yang mau mengurus semuanya, termasuk mengurus dirimu," jawab si lelaki tua yang dikenal orang paling kaya, yaitu Sukirman. "Ya wes, Bapak berangkat dulu, mumpung jam segini orang-orang lagi sibuk berangkat ke pasar," sambung Sukirman sambil berlalu menuju ke arah garasi mobil. Kendaraan minibus keluaran tahun 2004 yang menjadi tunggangan setianya kini melaju meninggalkan rumah bak istananya menuju ke sebuah pasar kecamatan. Satu hal yang harus dirinya lakukan yaitu menabrakkan kendaraannya dan menunggu siapa yang akan mengambil bungkusan hitam yang sudah ia siapkan di jok belakang. Tak lupa, kembang setaman juga sudah ia siapkan sedari tadi di rumahnya. Setelah melakukan sebuah ritual pemujaan guna meneruskan persekutuan yang sudah ia lakukan sejak lama, sebuah tradisi keluarga. Hingga mobil Kijang warna hitam itu keluar dari sebuah gang, memasuki jalanan aspal lebih lebar dan sepi. Pedas gas ia injak dalam-dalam agar laju kendaraannya semakin melaju kencang. Sampai tak lebih dari 1 kilometer mobil itu melaju kencang. Setelah Sukirman menyalip seorang pesepeda berkeronjot yang tampaknya akan menuju ke pasar, buru-buru Sukirman membanting setirnya ke kiri, membiarkan kendaraan yang ia tumpangi menabrak beton pembatas jalan dengan kecepatan penuh hingga ringsek di bagian depan, melontarkan tubuhnya keluar dan membentur aspal dengan keras. Kejadian itu begitu cepat sampai tubuh Sukirman terpental jauh keluar, membiarkan seseorang yang akan menolong dan mengambil bungkusan yang ada di dalam mobilnya. Siapapun itu, karena dengan itu rencana Sukirman berjalan lancar. Yati menarik napas dengan cepat. Dia panik. Mobil Kijang yang baru saja menyalip dari belakangnya tiba-tiba saja menghantam keras pembatas jalan yang ada di sebelah kiri. "Astaga!" seru Yati terkejut mendengar suara benturan keras dan melihat satu sosok terlempar keluar dari mobil yang menabrak beton pembatas. Yati seketika berlari menghampiri sosok yang terlempar. Wajahnya tegang menyaksikan kecelakaan tunggal yang belum tahu siapa korbannya. Sampai sejenak Yati terdiam. Matanya awas guna memastikan sosok terlentang yang samar terlihat dari sorot lampu penerangan jalan. Tak lama Yati tertegun sambil meneliti seksama. Sampai akhirnya rasa kagetnya membuncah ketika dengan jelas matanya menangkap sosok itu, sosok yang amat ia kenal. "Pak Sukirman?"
Ucap Yati lirih menyebut nama sosok yang terbaring di depannya dengan mata melotot. Tak berapa lama, orang-orang sekitaran yang beraktivitas di pasar berdatangan membantu mengangkat tubuh Sukirman. Meski ada kejanggalan di mata Yati, namun sejenak ia tepis mengingat saat itu ramai orang. Selang beberapa menit akhirnya tubuh Sukirman dipinggirkan, menyisakan rasa ngeri dalam diri Yati melihat luka dan darah dari tubuh Sukirman yang jelas-jelas ia saksikan terbentur keras kala terlempar dari dalam mobil. Rasa penasaran Yati semakin membuncah, menyulut saat dirinya tergerak untuk mendekati mobil kijang milik Sukirman yang tampak ringsek di bagian depan. Lama Yati mengamati mobil dari luar, menatapi dengan seksama demi menjawab rasa penasarannya. Hingga tanpa terasa ia lebih mendekat dan melihat ke dalam mobil. Sepintas biasa, seperti isi dalam mobil pada umumnya. Namun sebentar kemudian, Yati sedikit terlonjak kala mendadak hidungnya membaui satu aroma wangi bunga beraneka dari sudut belakang. Sedikit ragu Yati saat itu, sebab bau tak lazim yang ia cium begitu santer menyusup. Sampai akhirnya satu perasaan aneh mengalahkan kakinya yang ingin bergerak menjauh, malah balik naik dan masuk ke dalam mobil. Tertegun Yati seketika melihat satu kantong hitam tergeletak di ujung jok belakang, asal dari sumber wangian bunga yang menusuk. Lagi-lagi perasaan ragu sebentar bertalung dalam batin Yati, antara bisikan untuk mengambil dan membiarkannya. Dan kembali jiwa Yati terkuasai rasa penasaran hingga perlahan tangannya tergerak meraih bungkusan dan membukanya. Mata Yati seketika terbelalak melihat isi dari bungkusan kantong hitam yang baru dibukanya. Tampak ekspresi wajahnya sebentar berubah demi tumpukan uang yang ada di kantong hitam milik Sukirman dalam jumlah yang besar. Segera Yati menutup bungkusan itu dan memasukkan ke dalam lipatan perutnya bertutup jaket yang biasa ia kenakan. Yati segera turun dan tepat di saat itu beberapa lelaki tegap berseragam polisi datang mendekat. Sejenak berbasa-basi Yati pun berlalu mendekati sepedanya. Sebelum Yati menggenjot sepedanya, dirinya sempat bersitatap dengan seorang lelaki tua yang menggeleng-gelengkan kepalanya, seperti tengah memberi satu isyarat padanya tentang satu hal yang telah ia lakukan. Namun isyarat itu tak terpengaruh apapun buatnya. Hati dan pikirannya telah terasuki, dikuasai oleh tumpukan uang milik orang lain yang ia anggap sudah mati, yang baru sekilas ia lihat tanpa memikirkan akibat dari perbuatannya bakal ia terima di kemudian hari. Binar kebahagiaan terpancar dari raut wajah Sangaryadi manakala ia pulang dengan membawa tumpukan uang yang terbungkus dalam sebuah kantong hitam, uang yang seharusnya tak ia ambil. Di samping bukan miliknya sendiri, juga dirinya tak menyadari bila dari tumpukan uang itulah malapetaka bakal datang bertubi-tubi. Namun godaan serta bisikan dari hatinya untuk menguasai membuat akal sehat Yati mati. Tak mampu membendung hingga membuatnya berpikir pendek lalu memanfaatkan kesempatan di balik kematian seorang laki kaya raya yang meninggal akibat kecelakaan tunggal penuh kejanggalan. Lelaki yang juga sangat ia kenal, bahkan nama besar dari Sukirman sebagai seorang juragan berlimpah harta, terdengar dan terkenal di beberapa kecamatan sekitaran kabupaten itu, membuat sesiapapun kala berhadapan dengannya akan tertunduk, merasa kecil, tergerus dengan sandang dunia yang tersemat di balik nama Sukirman. Tanpa tahu seperti apa laku Sukirman sendiri ketika mendapatkan harta dunianya yang membuat silau orang-orang di sekitarnya. Kembali ke Yati, guratan bahagia masih terus tersungging dari sudut bibir dan tiap lekuk kulit wajahnya. Ia yang tengah duduk di kursi tamu sambil menselonjorkan kedua kakinya di atas meja, tak menyadari jika di belakangnya
Ada sosok wanita yang sudah mendampinginya beberapa tahun tengah terdiam memperhatikan penuh rasa heran akan sikapnya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan terjadi kemudian? Ikuti terus cerita misteri Sewu Jiwo. Salam Jimatres, salam satu misteri. Au.